Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang tercerahkan dan dirahmati oleh Allah. Maaf, pagi ini kita kedatangan tamu Pak dari Bali, Gubernur Bali, Made Sujono namanya. Jadi suatu kehormatan bagi kita semua. Oke, kita lanjutkan yang hari kemarin tentang prasangka suudon. Nah, apalagi sekarang sedang marak di media sosial, suudonnya itu jamaah, orang sholat tapi yo suudon berjamaah. Semuanya gunem ngerasani satu komunitas atau kelompok tertentu. Bagaimana menurut kajian Islam dalam hal ini, kita akan bahas bersama dalam ngopi, ngolah pikiran perkara iman. Untuk yang pertama, saya silakan Pak Nyoto. Dalam Islam kira-kira ngaturnya gimana Pak? Silakan. Terima kasih Pak Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kalau ada tamu yang luar biasa ya Pak. Iya Pak, benar Bali Pak. Dari Bali. Nah ini suatu kondisi di luar kebiasaan ya. Jadi kalau kita ngomongi tentang prasangka atau yang sering kali kita mendengarkan itu adalah suudzon, itu sudah sejak zaman Rasulullah, bahkan sebelumnya itu sudah ada, sehingga kita bisa memetik pelajaran dari sana bahwa akibat dari suudzon itu yang luar biasa. Luar biasanya itu bukan terhadap suatu. Luar biasa atau biasa di luar? Kalau Pak John biasa di luar. Oh gitu ya, Bali. Di Bali, jadi di luar, tidak di Bang sini. Toyib lali boleh umat. Tapi Bang Toyibnya sudah ingat sekarang. Nah, dari akibat yang ditimbulkan dari suudzon itu banyak yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau kebiasaan-kebiasaan yang menjadi suatu apa istilahnya ya, suatu tujuan yang itu menjadi apa ya, menjadi suatu yang mengakibatkan tujuan itu menjadi tidak tercapai gitu. Oke. Maksud saya adalah tujuan baiknya, tapi tujuan suudzonnya yang tercapai. Kenapa? Karena sekali lagi saya seringkali ngomong itu masalah setan ya, setan yang mendampingi kita ini, setan yang mengganggu kita ini, yang dia sudah tahu karakteristik kita, sehingga ketika kita sudah punya hati yang kemarin kita ngomong dari dalam itu, hati yang ingin bisa saja memfitnah seseorang, kemudian membuat nama baik seseorang menjadi jelek, itu langsung dikipasi terus oleh setan itu ya, sehingga kita menjadi membara hati kita itu untuk suudzonnya. Nah, ketika suudzon ini dihembuskan dan itu kemudian disambut oleh banyak orang, nah ini Pak ya, disambut oleh banyak orang, maka suudzon itu menjadi seolah-olah yang benar, padahal di dalamnya itu adalah suatu kebohongan, suatu ya kebohongan yang diciptakan menjadi benar. Nah itu tadi yang Bapak bilang bahwa sekarang itu banyak juga di medsos itu yang kemudian suudzonnya itu berjamaah. Nah, sehingga suatu organisasi tertentu kemudian juga mensuudzonnya terhadap suatu organisasi yang lain juga.
Kemudian kalau ini bukan organisasi juga kelompok orang tertentu kemudian juga mensurudani terhadap kelompok orang yang lain juga. Dan yang kalau kita lihat sekarang ini yang paling banyak disurudani itu adalah ya public figure ya. Apapun itu public figure-nya, ada public figure artis, public figure pejabat pemerintah, public figure yang lain-lain lah misalnya. Itu ada saja yang disoroti dari segi negatifnya, sehingga dengan demikian maka jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita jauhi itu suudon. Ya, sehingga dengan demikian maka insya Allah kalau kita selalu taat patuh terhadap apa yang disampaikan Rasulullah melalui teladan-teladannya itu, maka kita akan selamat dari itu, sehingga teman kita, saudara kita, kelompok kita itu akan aman dari itu, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Saya masih ingat istilah stereotipi, prasangka buruk dibungkus seolah-olah itu sebuah kebenaran seperti itu. Nah, kira-kira ketika itu sekarang marak di media sosial, Anda mengamatinya seperti apa, Pak Didi? Silakan. Terima kasih. Mengenai prasangka. Prasangka sebetulnya kita bisa menjadikan dua hal berprasangka, yaitu berprasangka baik, ada yang berprasangka buruk, ya, husnudon dan suudon. Nah, kalau kita bicara tentang prasangka yang baik, mungkin kita ya berpikiran yang positif. Ada juga berprasangka yang kurang baik, suudon itu. Nah, itu. Maka dari itu kalau kita pada Allah, kita harus berprasangka baik, jangan berprasangka buruk. Ya, itu intinya. Karena memang dalam pengetahuan itu, neurosciences ya, menghubungkan antara satu dengan pikiran yang positif yang lain, kita bisa permintaan kita bisa menjadi terkabul dengan diiringi ikhtiar, kemudian berdoa, beriman, tawakal, ya itu ke sana. Ya. Namun kalau yang namanya suudon, berarti sebaliknya, ya, nggak percaya, pasti mengalami suatu kegagalan. Nah, itu dari dari kacamata Islam itu. Tapi biasanya yang namanya suudon itu hubungan antar manusia, antar organisasi dengan organisasi yang lainnya, ya, antar lembaga dengan lembaga lainnya. Nah, itu terkait dengan adanya media sosial, ya. Media sosial itu bersifat netral, tapi bisa digunakan untuk hal yang bagus dan digunakan untuk yang tidak bagus. Nah, misalkan contoh, kita soroti sesuatu yang tidak bagus, suudon. Atau dengan kata lain sekarang itu istilahnya memframing. Memframing seseorang atau lembaga sehingga menjadi membingkai, memframing. Jadi orang diginikan, dikatakan seperti ya. Nah, itu akibatnya menjadi yang dianu menjadi buruk. Nah, itulah yang namanya media tadi itu bisa berfungsi seperti itu. Kalau berfungsi sebagai baik, hal yang baik itu malah bagus. Memang yang dulu menciptakan media-media itu ya hal yang baik, tapi namanya manusia bisa digunakan untuk hal-hal yang kurang bagus, terutama yang memframing tadi, terutama juga yang berseberangan dengan kita. Nah, itu muncul seperti itu, atau dikatakan suudon itu aja. Nah, suudon itu berarti yang sesuatu yang buruk, menjelek-jelekan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tinjau dari di mikronya, individunya, berat. Jadi munculnya
dosa. Dosa. Iya, di individu itu. Bagaimana dengan pengertian ini Pak Didi? Yang penting ini niate. Wong nek suwelek suudon mesti wong elek tok. Iya, karena elek terus berasangka buruk, maka akan terbawa dengan apa ya? Hubungan sosial individu menjadi buruk. Karena dia ndelok wong welek ae, gak ono bener e. Nah, itu loh. Itu yang nggak bagus. Sehingga mengganggu hubungan antar personal, ganggu sosial, ganggu pekerjaan kita malahan. Karena kepikirannya ada pepatah gini. Ada orang yang tidak senang jika melihat mereka itu senang. Ada kita yang senang melihat mereka tidak senang, itu ada itu. Tidak senantiasa mereka senang kita senang, nggak ada yang orang itu. Nah, ada orang yang melihat atau orang yang bahagia ketika melihat orang susah. betul, iya ada sudahnya gitu. Melihat orang bahagia. Nggak mau melihat orang bahagia, namanya manusia. Jadi rangkaian sudon ini sangatlah luas. Jadi bisa dari individu, lembaga dengan lembaga lain. Tetangganya yang beli lemari es, dua pintu. Dia yang dingin. Ada yang iri, muka rusak orang. Nah, itu nggak bagus itu. Ya, marah ngurangi pahala gitu. Nah, maka dari itu. Ini menarik Pak. Suudon mengurangi pahala itu ya. Iya Pak. Artinya sing diomongke iku entuk pahala saka wong iki, sedot. Sedot, iya, mengurangi dosa malah bagi dia. Terus ada lagi Pak. Saya juga masih meraba-raba. Ini Pak, ada orang melihat, tapi kagum lihatnya. Wah, cantiknya, wah gantengnya, wah pinternya. Nah, terus kemudian muncullah yang namanya penyakit ain. Ain. Nah, penyakit ain itu hampir sama kayak sudon, tapi ain itu penyakitnya memunculkan suatu penyakit, tapi fisik. Oke. Tapi kalau sudon itu penyakitnya bersifat jiwa, prasangka aja, tidak ada luka. Nah itu saya tidak tahu penyakit ain itu yang bagaimana bentuknya seperti itu. Barangkali bapak-bapak ini ada yang tahu. Nah, ain karena punya prasangka yang buruk, memuja orang, wah bagus, ganteng, sehat. Nah, itu. Pak Andi, saya ingat Pak Harto siapa itu pernah ngomong, ojo ngumunan, apa seperti itu? Terkaguman, jadi terlalu kagum. Nah, terlalu berlebihan. Nah, kagum harus menyebutkan asma Allah, nggak apa-apa, tapi jangan gumunan gitu. Iya. Nah, itulah yang mungkin ada. Heran, ya. Takjub. Kagum yang berlebihan. Betul, Bahasa London ini amazing. Itu kalau zamannya orang Majapahit tadi yang disampaikan. Paling. Saya Pak, panas sih. Saya panas sih Pak, panas sih. Iya. Gimana? Dawa, mau cobain dawa. Moga Pak. Iya. Jadi kalau bicara tentang penyakit ain, ya seperti itu. Nah, di Islam itu ada seperti itu, karena kita sering mengagumi berlebihan, tidak menyebut asma Allah. Nah, begitulah, maka dari itu untuk mengantisipasi itu kadang-kadang orang menjadi tidak sadar, ya. Karena apa? Ketika kita berperilaku di masyarakat seperti pamer. Pamer, ya. Ini menimbulkan komentar orang lain. Nah, itu bisa munculkan penyakit ain. Karena saya ngomong penyakit ain, ini juga bergesekan ya, bergesekan tipis dengan yang prasangka buruk itu tadi, sudon. Itu Pak, penyakit ain itu dampak buruk atau gangguan pada fisik ya. Psikis orang yang berasal dari pandangan mata. Pandangan ini dilandasi oleh rasa iri, dengki, hasad atau rasa kemudian tanpa disertai dengan zikir atau memohon berkah kepada Allah. Iya. Nah, itu ada pergesekan itu. Iya Pak, makasih Pak. Intinya bahwa saya ingat
pengendalian diri itu terpenting dalam hal ini. Iya. Biar nggak muncul ain tadi, Iya, prasangka dan buruk. sebagainya. Kalau menurut Pak dengan si gubernur kita tanya apa? Gubernur tadi. Ya, monggo, Gubernur Sumeneb ya kayak ayo kayak tadi. monggo. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat Pak. Waalaikumsalam. Agak dekat Pak. Maaf Pak. Agak dekat. Masalah penyakit ain ya, saya juga kurang terlalu paham itu ya. Prasangka buruk Pak. aja ya. Buruk, Pak. Untuk prasangka buruk sebenarnya itu apa ya? Itu pemikiran kita aja. Pemikiran kita aja yang melihat sesuatu itu jelek aja kalau prasangka buruk ya. Jelek. Elek meskipun toh ya. Perkataannya baik. Terutama untuk personnya ya, meskipun dia ngomong baik, cuman kita udah pernah kabur sama dia, akhirnya kita tetap buruk aja. Misalnya saya melihat Pak Didik, welek toh. Pak Diri gak, wong bendino sholat, azan bendino subuh, yos ini gak ono enak ya, wis apik tok. Oke. Ya itu tadi untuk Sampai kok dicari ekrol. Iya. Ya untuk menghindari perasaan dulu ya itu tadi. Ya intinya kita ya banyak-banyak berzikir lah. Ngaji, yo mendengarkan tausiah sama ustaz-ustaz yang lain. Tausiah apa tempesia? Tausiah. Oh, tausiah. Ya, istilahnya. Ya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Soleh, kumpulono wong. Soleh. Berarti yang namanya soleh, Pak ya. Transmigrasi Pak Soleh itu. Monggo Pak. Iya. Ya seperti itu aja. J. Saya pendapatnya seperti itu. Oke. Sementara ini terima kasih. Terima kasih Pak Jono. Pak Didik monggo. Alhamdulillah, ya kalau menurut saya kita jangan punya sifat atau kelakuan yang berprasangka buruk karena itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan oleh agama. Kita harus berprasangka baik, husnudzon ya Pak Ustadz ya. Nah itu, karena kalau orang itu berprasangka baik biasanya itu hatinya juga sakit. Kalau hatinya sakit, mungkin jiwa sakit. Jadi Sakitnya di sini, Pak ya? Iya. Oke. Jadi akhirnya apa yang dikeluarkan ya mungkin ya negatif semua. Karena itu kita harus berprasangka baik aja kepada siapa saja, baik kepada teman, tetangga, ataupun dengan pimpinan. Meskipun pimpinan itu mungkin salah ya, itu semua ada hikmahnya, dan semua itu adalah kehendak Allah. Kita tidak bisa, itu sudah takdirnya sudah. Jadi mari kita supaya menata hati kita, kita harus berprasangka baik kepada siapapun juga. Gitu aja. Terima kasih. Goro-goro kan Pak Didik bijak ini. Jadi begini, ya. Temanya itu suudzon, berprasangka buruk. Ya. Jadi begini, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu berfirman, kalau nggak salah dalam surat Al-Hujurat, kalau nggak salah sih, kata Allah itu prasangka ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu berprasangka buruk. Fa inna ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni. Kemudian kelanjutan ayatnya saya agak lupa, cuman artinya begini kira-kira. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu berprasangka buruk. Sesungguhnya, fa inaz zanni, innaz zann itsmun, dosa besar katanya, berdosa. Kemudian juga ada pepatah dalam satu pepatah itu, al ilmu yahtaju ila amalin wal amalu yahtaju ila ikhlasin wal ikhlasu yahtaju ila nurin. Artinya Dalam segala semuanya ya, saya rangkum, bersihnya hati, ibadah tertinggi itu adalah ibadah hati. Nah,
kalau ibadahnya mau semakin bagus kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, putihkan hatinya, jadikan hatinya selalu husnuzan, berpikir yang baik, berprasangka yang baik, menjadikan orang lain yang ada di depan kita itu paling terbaik, lebih baik daripada kita. Itu ibadah hati. Kemudian juga ada prasangka buruk yang boleh dilakukan. Satu, berprasangka karena itu memang betul-betul sudah terbukti orang jahat. Kemudian penyidik itu memang harus berprasangka buruk dulu, dengan arti kata dia akan melakukan suatu penyelidikan untuk mencapai suatu kebenaran. Bahkan juga dalam surat Al-Hujurat di ayat yang lain Allah juga mengatakan, kalau nggak salah itu, maaf ya, karena sudah banyak nonton YouTube akhirnya banyak lupa saya. Oh, YouTube atau TikTok? YouTube ya, TikTok. Oh, TikTok. Ya. Kata Allah juga dalam Al-Quran, jika datang kepada kamu seorang yang fasik, kemudian dia membawa berita prasangka yang buruk, maka selidikilah olehmu dulu, agar tidak menjadikan sesuatu kaum itu jelek gitu loh. Iya. Wajib itu. Karena larangan, maka ada kewajiban juga untuk memfilter dulu. Jangan berprasangka dulu. Kira-kira itu fikih larang ya. J. Berapa SKS? 2 SKS. Larang. Kurang gitu aja, kurang. Nah, di era sekarang media sosial itu cepat sekali. Orang belum yakin tapi sudah menge-share. Nah, kira-kira pengetahuan atau skill apa yang perlu dimiliki agar nggak gampang nge-share itu, Pak, agar nggak terjadi prasangka terhadap satu komunitas. Monggo Pak Nyoto, monggo. Silakan. Nah, menurut saya ada ilmu yang disebut dengan 3S, Pak. 3S. 3S. Sehat. Terkait dengan hal itu tadi, yaitu sharing sebelum saring sebelum sharing. Jadi saya saring dulu sebelum sharing. Sharing. Artinya kalau kita menerima informasi apapun, coba kita lihat dulu. Informasinya itu kebenarannya. Jadi lagunya padahal ini benar, Pak ya. Banding-banding dengan yang lain. Iya. Kalau ini benar, membandingkan tapi bandingkan dengan yang benar. Makanya. Tapi kalau lagu itu kan ojo banding-bandingkan dengan yang artinya satu. Jangan sebelum ada pembanding, kalau sumbernya cuma satu jangan gampang percaya gitu kan, Pak. Bisa juga seperti itu. Bisa juga kita ini kalau punya pengetahuan apa yang di-share oleh orang lain cocok nggak dengan pengetahuan kita ya, misalnya. Jadi kita bisa pelajari dulu lah isi dari apa yang menjadi share-sharean itu. Kalau memang itu benar, baru kita sharingkan kepada orang lain. Sehingga dengan begitu maka prasangka tadi menjadi sesuatu yang akhirnya husnudon. Dengan demikian maka untuk gibah secara berjamaah tadi itu bisa kita hindari. Kenapa? Karena berita-berita yang kita sharingkan kepada teman kita, saudara kita, kelompok kita atau grup kita itu menjadi sesuatu yang betul-betul valid, menjadi sesuatu yang beritanya itu benar, sehingga isinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, sehingga kita ini, siapapun kita, ketika kita masuk di grup, sekarang itu kan musuhnya grup WA ya. Oh iya Pak, tangtung kalau tempat saya. Grup Facebook, grup macam-macam ada. Nah, paling tidak memang kita baca dulu apa isinya. Kemudian kalau itu cocok dan isinya itu memang sesuai dengan apa yang kita ketahui, bahkan kalau perlu ya sesuai dengan hadis misalnya. Karena apa? Karena di grup-grup jamaah bisa jadi yang disampaikan itu adalah tentang hadis. Tapi belum tentu hadis itu kadang-kadang ya
ada hadis yang sahih, ada yang tidak sahih. Bahkan ada yang hadisnya dikarang. Oh, Bisa jadi. Nah, itu hadis abal-abal. abal-abal. Sehingga dengan begitu untuk mengegulkan apa yang dia inginkan, biasanya kan kemudian dia bisa jadi ini alasannya hadis, padahal itu adalah sesuatu yang menurut dia adalah sesuatu yang cocok, kemudian dicocok-cocokkan kan gitu. Kita bisa lihat loh, banyak di Instagram atau Facebook itu yang menyampaikan bahwa aturan ini begini, padahal itu tidak ada hadisnya. Misalnya. Padahal kalau itu kemudian kita langsung sharingkan saja kepada teman-teman kita, padahal itu akan ditindaklanjuti, akan dilaksanakan oleh teman-teman kita. Ini namanya hadis aspal. Nah, atau asbun, atau asli tapi palsu ya. Nah, oleh karena itu melalui apa istilahnya ngopi, grup Pak. kita ini, melalui ngopi kita ini, ayo kita mencoba bijak ya dalam hal Bijak sana mas ini, Pak. sono dan sini. Oke. Ya. Sehingga dengan begitu yang ada di lingkungan kita ini akhirnya menjadi tenang, menjadi adem, menjadi ayem, itu Iya, Pak. sesuatu yang kita harapkan bersama. Sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu teladan bagi yang lain ya, kelompok lain ataupun grup yang lain begitu Pak Yayan. Terima kasih banyak, Pak. Saya mendengar ada yang suudon. Pak RW kita itu mau menikah. Kita dengarkan suaranya. Gimana cara agar orang nggak mudah suudon? Moga Pak RW. Loh, ini husnudzon Pak. Oh, sudah. Oh, sudah. Berarti udah viral ya beritanya. Makanya dengar langsung dari yang bersangkutan. Viral ya. Pak Dido, Pak. Oh iya. Saya berbicara RW harus ada didampingi sekretaris. Formal ini, Bang, formal. Formal banget iya. Terima kasih saudaraku Pak Yayan, guru besar UNER ini. Pak Yayan, Pak Yayan, Pak John, ya Allah, dari Udayana ya. Kanyaman. Ya. Made Sujono. Oke, terima kasih Pak Yayan. Terkait dengan prasangka ya, apa yang disampaikan Pak Yayan, RW mau nikah, waduh ini heboh ini. Dinamika memang harus ada Pak Yayan. Dinamika Pak. Iya, pro dan kontra. Oke. Biasanya orang itu tanpa dinamika tidak akan ada kemajuan. Oke. Iya. Apa? Dan dipertanyakan, Apalagi iya. Pak Nyot tadi bilang apa? Pak Didi, Pak Nyot. Iya. Pabrik pikul bukan pabrik kertas, Pak. Pabrik pikul itu akan lebih cepat. Akan dikenal. Iya, memang biasanya menciptakan isu itu harus orang yang terkenal, public figure tentunya yang diisukan. Ya contoh, Bukan saya Pak. memang Pak. itu salah satu indikator bahwa setan itu ya Jangan lihat Pak Roni Pak, gak enak Pak. Enggak lihat sampean saya itu. Ngomong setannya jangan lihat Pak Roni. Lihat sampean tadi saya. Oh. Setan dan malaikat itu pasti ada. Iya. Ada baik, ada buruk, ya. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, pasti ada perempuan. Siap. Iya. Ini diciptakan seperti itu oleh Allah. Agar apa? Kita saling mengenal. Betul. Ya, saling mengenal untuk bisa keburukan, bisa kebaikan. Yang jelas kita punya dua telinga ini agar bisa mendengarkan, biar balance. Nah, akhirnya apa? Ada sesuatu yang masuk pada kita yang akan menjatuhkan prasangka buruk. Ternyata bisikan yang lain harus kita terima. Jadi kedua belah seperti wartawan gitu Pak Yayan ya. Jadi tidak boleh satu sisi dia mencari berita, Betul. tetapi dua
Iya 3 sebagai penengah Pak Roni. Biasa seperti itu. Kalau kata dosen saya itu teorinya namanya cover both side. Murid kuwi, Pak. Murid kuwi. Pinter memang. Tenan, lek pinter diakoni muridé Mas. Prasangka baik. Iya namanya prasangka apik. Iya, seperti itu. Dua sisi. Dua sisi. Itu satu sisi udah sohe. Iya. Ya. Lek kebaikan, tapi kalau keburukan kita harus mencari sumber yang lain. Ini 2 SKS itu Mas. Biasa kalau terkait dengan isu-isu, harapan kami jamaah khususnya, apalagi jamaah masjid ya. Jamaah masjid itu harus kusnudun yang banyak. Karena kebaikan itu apa yang disampaikan Pak Didik tadi saya dengar di sana. Luar biasa. Memberikan aura yang positif kepada dirinya, kepada orang yang berbicara. Jadi saya ingat kiai saya Bahaudin Nur Salim. Tahu Bapak Bahaudin Nur Salim itu menjadi orang baik, jadilah orang baik. Ya, jadilah orang baik. Orang baik itu apa? Orang baik itu yang suka menyenangkan orang lain. Oke. Ya. Ya, kok gini Ki? Seperti ini ya. Pak Roni bukannya gorengan. Temennya belum sampai ngomong aku butuh pisang, dibantu oleh saudara kita Pak Made Sujono mengupas pisangnya dikasihkan oleh Pak Yayan. Lah ini orang baik. Bayangkan kalau Pak Jono nggak peduli sama tetangganya, temannya, udah biarin garing nggak wopo gitu loh. Deloy panganane. Ya apa iso ngecek ya. Dibantu oleh Pak John. Ini orang baik, selalu membantu orang baik. Apa buktinya? Wajahnya Pak John ini, ya Allah. Artinya menumbuhkan kepedulian pada masyarakat itu penting Pak ya. Loh itu. Ojo cuek, acuh gitu ya. Iya Pak. Elek. Oke. Wis elek, tuwek pisan. Wis tambah itu Pak? Siapa Pak? Prasangka elek, tuwek pisan ya. Ojo dikandani. Saya kira itu. Iku Enggak. prasangka buruk iku. Memang berprasangka ya diciptakan oleh Allah, memang diciptakan oleh Allah bahwa orang itu ada prasangka buruk dan ada prasangka baik. Yang banyak baiknya saja kita berprasangka, jangan buruknya. Saya kira itu Mas Lukman ya. Bagil. Ya, Matur. Terakhir Bagil. Ya. Kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada warga KIP ini menjelang peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka untuk menghapus seudon, Pak? Iya. Itu salah satu problem sekarang ini. Prasangka-prasangka yang di luar nalar kita sebagai warga negara, optimisme yang sekarang dibenturkan dengan politik ya. Harapan kami warga Kebraunda Permai RW 13, ayo kita tetap semangat agar masalah bangsa ini segera terselesaikan dengan baik. Kita doa bersama-sama ekonomi segera pulih kembali. Amin. Dan khususnya generasi yang akan datang kita bisa memberikan suri teladan yang baik agar estafet ke depan anak-anak kita bisa menjadi lebih baik. Siap. Itu, Pak. Terima kasih Pak Gil. Amin. Beberapa yang belum saya sampaikan akan dilanjutkan oleh sahabat saya. Oke. Terima kasih Pak Gil. Lebih paham terkait dengan secara politik maupun secara bicara mengenai prasangka. Tadi saudara saya sudah menyampaikan ini, Pak Imam. Jarang-jarang Pak Imam di sini itu. Oh. Ya Pak Imam ya.
Surat Udulnya apa lagi tadi? bodong, udulnya bodong. Di Al-Quran kan sudah dijelaskan Al-Hujarat 12, betul Pak Imam ya? Al-Hujarat 12. Janganlah kalian berprasangka, karena prasangka adalah sebagian dari dosa. Jadi artinya ya kita ya ayyuhalladzina amanu ittabi'u katsiran dosa. Ya, artinya janganlah kalian berprasangka karena prasangka adalah sebagian daripada dosa. Al-Hujarat 12. Artinya kita sebagai hamba Allah itu harus berprasangka baik. Berprasangka baik. Karena prasangka itu kan menilai yang nggak jelas, yang kita pasti, ada pasti, sesuatunya belum pasti, itu prasangka namanya. Oh, sebelum. Ya, kita harapan kita semua, kita simpulkan ya, kita harus punya prasangka yang baik, berprasangkalah yang baik, sehingga kita dapat pahala. Pahala kita nggak kepotong. Kalau prasangka kita jelek, pahala kita kepotong. Kembalikan ke sudah Pak. Silakan. Terima kasih Pak Roni. Sudah, ya. Oke. Jamaah yang tercelahkan intinya adalah pengenalan diri dan niat yang tulus untuk berbuat apapun. Terima kasih, kesimpulan di Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.